Izin Ustaz nanya menyambung yang tadi. Jadi kalau boleh kira-kira Ustaz, berapa persen harta yang boleh kita pakai itu Ustaz? Yang kita konsumsi, kita buat beli pakaian, beli semuanya Ustaz. Jadi kalau Mas Ipu ini dia langsung persen-persen aja. Luar biasa. Ini Ahlan wa sahlan wa marhaban biqudumikum Syekhuna Al-Fadil Syekh Labib hafizahullah wa saddada khutah nafa'anallahu bi ghaziri ulumihi asa yakuna hadzal liqa'an tayyiban mubarakan fih marhaban fi baladikal awwal. Selamat datang untuk Syekh Labib di negerinya yang pertama. Negerinya yang kedua, kampung halamannya. Mudah-mudahan betah di Indonesia insyaallah. amin, 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 amin. Berapa persen harta itu boleh kita nikmati? Nabi SAW menjenguk seorang sahabat yang sedang sakit. Kebetulan anak perempuannya cuma satu, dan mantunya suami si perempuan itu orang berada. Maka dia mau memberikan semua hartanya kepada Rasulullah untuk perjuangan Islam. Kata dia, ya Rasulullah, ambillah semua hartaku ini untuk Islam. Nabi tidak mau terima. Itu dalil kita tidak boleh sedekah semua harta kita. Ya, jangan karena mendengar tausiah Ustaz Somad tadi, setelah ini lalu kemudian semua mau menyerahkan hartanya untuk musyawarah. Jangan. Ambillah semua ya Rasulullah. Tidak. Kalau engkau tidak mau terima asyatru, ambillah setengahnya, 50%. Rasul pun tidak mau terima. Kalau engkau tidak juga mau terima as-sulusu, kalau begitu sepertiga ya Rasulullah. Lalu kata Rasul, as-sulusu kasir. Sepertiga itu pun sebenarnya banyak, tapi boleh. Itulah maka batasan wasiat hanya sah sepertiga. Jadi kalau ada orang terbaring di ruang ICU mau meninggal dunia, dia tuliskan wasiat. Aku wasiatkan semua hartaku untuk musyawarah. Setelah itu dia pun meninggal dunia. Maka hartanya semua misalnya 10 miliar. Maka yang jatuh ke musyawarah hanya 3 miliar 333 juta. Yang 6 miliar 666 juta tetap dibagikan kepada ahli waris. Nah, ini tentang harta. Jadi ada yang zakat sudah ada jelas 2,5%. Kalau emas 2,5%. Kalau tabungan 2,5%. Kenapa tabungan sama dengan emas? Karena zaman dulu mata uang adalah emas dan yang ditabung itu adalah emas. Itulah maka rupiah, dolar, euro yang kita simpan zakatnya setelah 1 haul setahun 2,5%. Bukan 25%, 2,5%. Kalau 1 juta 25.000, kalau 10 juta 250.000, kalau 1 miliar 2,5 juta. Mudah-mudahan kalau 100 juta 2,5 juta, kalau 1 miliar 25 juta. Maka inilah semua yang kita berikan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ada pun hibah, hibah boleh. Hibah boleh saja dia berikan selama tidak ada unsur untuk menzolimi, menganiaya. Ada seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, tidak punya anak. Kalau dia meninggal dunia maka hartanya akan diwarisi oleh istrinya dan saudara kandungnya. Karena dia dalam keadaan sakit, lalu dia berpikir istriku tidak peduli, saudara kandungku tidak peduli, maka dia katakan semua hartaku. Maka sesungguhnya itu tidak boleh, zalim, aniaya. Karena ada hak orang lain dalam dirinya. Adapun istrinya, saudaranya tidak memperdulikan dia, itu urusan orang lain. Adapun dia tidak boleh menyebabkan wasiat itu membuat aniaya. Hanya saja dalam Islam, walaupun boleh menggunakan harta tanpa batasan, tapi jangan sampai mubazir. Innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang yang mubazir adalah saudara setan. Silakan punya mobil, silakan punya rumah, silakan punya sepatu, silakan punya baju, silakan punya cincin, silakan punya perhiasan, tapi hanya sebatas kewajaran. Adapun di atas berlebih. Ustaz Somad punya cincin, jangan-jangan itu Intan Permata, ini mereknya Casio, kasih orang. Casio. Kasih orang. Kenapa Ustaz tidak beli cincin mahal? Saya suka batu cincin. Tapi begitu saya lihat di mall harganya 50 juta, pas mau saya beli, ini kalau saya beli sementara bisa untuk 50 juta itu insya Allah 50 anak yatim bisa untuk makan, beras anak yatim. Jadi kita berpikirnya ke sana. Jadi musyawarah, bedanya sebelum masuk musyawarah, setelah dengan masuk musyawarah. Sebelum masuk musyawarah dia bebas saja. Tapi setelah masuk musyawarah dia berpikir, kira-kira ini berapa anak yatim, berapa fakir miskin. Berpikirnya ke sana. Wallahu a'lam bishawab.
Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Jadi Mas Ipo adalah bagian yang selalu berdonasi untuk musyawarah. Supportnya luar biasa. Sampai beberapa mobil itu ada BP. BP. Artinya apa? Bertabur pahala. Bertabur pahala. Masya Allah. Tadi Banyak Tadi Mas Ade, pendapatan. Iya. saya lihat mobil BP, Ya, saya ingat Pekanbaru karena mobilnya persis sama, mereknya sama, BP juga. BP juga. Dikirim ke Pekanbaru untuk bagi-bagi beras ke perkampungan yang tidak terjangkau melalui mobil Masya dari Mas Masya Ibu. Allah. BP Luar biasa. banyak pendapatan. Banyak juga ya singkatannya. Banyak pendapatan. Kalau Riki banyak pikiran ya. Banyak pikiran, benar. Oke, ternyata waktu juga makin mepet. Ya. Yang Ikhwan sudah? Oh, ada yang mau bertanya juga. Nggak apa-apa. Satu sudah. Silakan, Bang Roni. Roni Helmi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan pertama yang orang Satu tanya- pertanyaan, Ji. Oh, Iya. ya, Apa? satu orang kan Ustaz. Untuk dua pertanyaan boleh dong? Nggak apa-apa, yang satu di WA Anda. Oh gitu. Yang pertama terkait masalah fastabiqul khairat Ustaz. Bagaimana memahami fastabiqul khairat? Apakah fastabiqul khairat itu diperuntukkan untuk kita sesama muslim atau untuk kita dengan non muslim? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana maknai ikhlas dalam kehidupan kita saat ini, saat ini banyak sekali ujian kita, terutama di pandemi, masalah ikhlas ini Ustaz. Mungkin itu aja dari Anda Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Mas Roni, Ro artinya lihatlah, ni aku. Roni, lihatlah aku. Lihat aku, Roni. Look me. Lukmi. Jadi Mas Lukmi, Mas Roni. Yang pertama, fastabiqul khairat. Apakah kita buat baik hanya sesama muslim saja? Ada seorang sahabat namanya Asma, perempuan. Asma punya ibu non muslim, tidak Islam. Ibunya datang dari kota Makkah untuk bersilaturahim ke kota Madinah. Lalu kemudian Asma takut bertemu dengan ibunya karena beda agama. Lalu kemudian dia bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ummi qadimat, ibu saya datang. Afa asiluha, bolehkah saya menyambung silaturahim dengan ibu saya?" Kata Nabi, "Siliha, sambunglah." Lalu kemudian dia bertanya lagi, "Afa u'tiha, bolehkah saya memberikan hadiah untuk ibu saya yang non muslim?" Kata Nabi, "I'tiha." Itu dalil boleh menyambung silaturahim dengan beda agama dan boleh saling berbagi hadiah. Makanya kata Syekh Atiyah Saqar, ulama Azhar, dalam fatwa Azhar, boleh membagi daging hewan kurban kepada non muslim. Sama-sama daging. Jangan mentang-mentang non muslim dikasih lemak nggak ada dagingnya. Nah, ini begitu Islam mengajarkan tentang kelapangan hati. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau mereka yang berbeda agama itu tidak memerangi kamu, walam yukhrijukum min diyarikum, tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu, antabarruhum, kamu boleh berbuat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, kamu boleh bersikap adil kepada mereka. Wala yajrimannakum shana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Jangan hanya karena kebencian kamu kepada orang, kepada golongan, alla ta'dilu, membuat kamu tidak bersikap adil. Justru dengan interaksi sosial itu akan membuka hidayah. Saya masuk Islam selama ini tidak tertarik dengan orang Islam Pak Ustadz, tapi dengan kelembutan kebaikan orang Islam menjadi terbuka pintu hidayah. Jadi fastabiqul khairat, sesama sebangsa, setanah air, sama-sama manusia di seluruh penjuru alam. Begitu Islam menawarkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, semesta alam. Lalu kemudian pertanyaan Mas Roni yang kedua adalah tentang ikhlas. Beliau mengaitkan ikhlas tentang kita menerima berbagai macam ujian hidup, COVID, sakit, bangkrut, rugi, dan lain sebagainya. Mungkin penggunaan katanya yang tepat bukan ikhlas, tapi ridho. Kalau ikhlas itu ikhlas beramal karena Allah, ikhlas bangun masjid karena Allah, ikhlas sholat karena Allah, ikhlas bantu anak yatim, fakir miskin karena Allah. Itu namanya ikhlas. Tapi kalau untuk plong menerima ujian, sakit, bangkrut, susah, demam, COVID, itu bukan ikhlas namanya, tapi ridho. Tapi kita sudah terlanjur salah menggunakan ikhlas itu, ya udahlah, nggak apa-apa, salah pun nggak apa-apa. Ya, makanya selalu orang mengatakan ikhlaskan ya, meninggal ikhlaskan ya, ikhlaskan. Oke. Ikhlas yang dimaksud tadi dalam ajaran Islam adalah ridho. Setelah usaha, ikhtiar, berobat, ternyata sakit juga, maka tidak ada solusi lain adalah ridho. Setelah berusaha, ikut pelatihan, sudah pakai motivator, sudah usaha, sudah zikir, sudah doa, ternyata bangkrut juga. Tidak ada solusi lain kecuali ridho, menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala.
Siapa yang tidak ridho menerima takdir Allah, carilah Tuhan selain Allah. Man lam yarda biqada'i, siapa yang tidak ridho menerima takdirku, walam yasbir bibalai, tidak sabar menerima ujianku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Tapi ridho ini mesti setelah usaha. Saya tidak ingin setelah kajian ini semuanya ridho aja. Gimana bisnisnya Pak? Ya udah ridho aja Pak Ustadz. Itu bukan ridho, bodoh. Ridho itu mesti setelah usaha maksimal, terjadi apa yang terjadi, maka kita mesti ridho menerimanya. Aku tahu kapan Allah ridho kepadaku. Kapan Allah ridho kepada kita? Ketika kita ridho menerima takdir Allah. Bagaimana supaya hati kita ridho? Yakinkan bahwa ini adalah suratan takdir dari Allah. Bagaimana supaya kita ridho? Banyak-banyak beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Allah kuatkan hati kita. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertanyaan ini mudah-mudahan bisa terjawab ya. betul. Jadi kita ikhlas dan ridho itu beda ya. Betul. Kalau Ridho itu temannya Rizky. Saudaranya. Saudara, iya betul. Oke, satu pertanyaan terakhir dari Ahwat. Ahwan, sebelum ada. ya, Silakan. Iya boleh. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon diluruskan ya Pak Ustadz, soalnya saya tuh pernah dengar ada pahala-pahala umat yang misalnya dia belum pernah naik haji atau tidak berangkat umroh, tapi memiliki pahala setara dengan amal ibadah yang berkali-kali lipat dengan hanya membantu orang lain atau memudahkan urusan orang lain. Nah, boleh dijelaskan Pak Ustadz itu benar atau enggak? Makasih. Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar karena istrinya sakit. Tapi dia dapat pahala perang Badar tahun ke-2 Hijrah. Hari Jumat 17 Ramadan. Kenapa dia bisa dapat pahala padahal dia tidak ikut? Kata Nabi, "Man jahhaza ghaziyan faqad ghaza." Siapa yang menyiapkan alat-alat perang jihad fisabilillah, maka dia dapat pahala jihad fisabilillah. Kita tidak hafal Quran. Kita tidak hafal Quran, tapi kita bisa dapat pahala hafal Quran. Kenapa? Mewakafkan tanah untuk rumah Quran, mendirikan rumah Quran, support tiap bulan beras. Tapi jangan gara-gara ini lantas nggak baca Quran. Nanti suaminya nanya, "Mama nggak baca Quran?" Kita sudah dapat pahala hafal Quran. Nah, jadi seimbang juga. Kalau kita sudah merasa bahwa kita tidak ada amal, dari satu jalan, kita tebus dengan jalan yang lain. Amal badan kita kurang, sholat sunat kita kurang, zikir kita kurang, baca Quran kita kurang. Kita lebihkan di yang lain. Apa itu? Amal harta, zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah. Amal hartanya kurang, amal badannya lebihkan. Amal hartanya kurang, amal badannya kurang, amal hatinya lebihkan. Ridho, tawakal, zikir, qanaah. Ini semua ikhlas, ini amal hati. Karena amal ada 3, amal badan, amal harta, amal hati. Ada orang yang tidak haji, tapi dapat pahala haji. Apa betul? Ya. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah. Summa qa'ada yadhkurullah, setelah itu dia duduk di masjid berzikir mengingat Allah. Hatta tatul asyamsu, sampai terbit matahari. Sampai terbit matahari, ukur aja waktu Jakarta sholat maghrib jam berapa. Maghrib Jakarta jam 5.40. Maka duduklah habis sholat subuh sampai jam 5.40 di masjid. Zikir, baca Quran, sholawat, istighfar, tasbih, tahmid, takbir sampai jam 5.40. Lalu setelah itu kemudian sholat sunat isyraq 2 rakaat. Hadisnya dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Status hadisnya hadis hasan, tidak ada ikhtilaf di antara ulama, boleh diamalkan. Syaratnya sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, sholat sunat isyraq 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tapi jangan gara-gara ini yang sudah bayar ONH uangnya diminta lagi. Man yassara an mu'sirin yassarallahu anhu yaumal qiyamah. Siapa yang memudahkan kesulitan orang, Allah mudahkan pula urusannya pada hari kiamat. Wallahu fi aunil 'abdi maka al 'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Bukan satu jalan menuju surga, ada pintu babus sedekah, ada pintu babus shalah, ada pintu babul jihad, ada pintu babur rayyan untuk yang puasa sunat, macam-macam banyak pintu. Kalau bisa kita masuk dari semua pintu seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair guru atas jawaban dan pencerahannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat buat kita. Untuk sesi kali ini di Q&A tanya jawabnya kita stop dulu ya. Sudahi dulu karena sebentar lagi kita akan mendengarkan azan zuhur dan sholat berjamaah. Ya, mungkin baik, sebelum sholat zuhur ya, kita doa dulu bersama guru.
Mudah-mudahan Semuanya. apa yang diniatkan pagi hari ini Ya. kita mendapatkan balasan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada Guru. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna natawassalu ilaika biqiraatil Fatihah. Kami bertawassul kepadamu ya Allah dengan amalan bacaan surat Al-Fatihah. Antu yassir lana umurana, mudahkan segala urusan kami. Wa taqdi hajatina, tunaikan segala hajat kami. Wa taghfir lana ma madha, ampunkan segala silap salah kami. Wa tastur uyubana, tutuplah segala aib cacat kami dunia dan akhirat. La tada' lana dzamban illa ghafartah, bubar kami dari majelis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah, segala hutang piutang kami bantu kami untuk melunasinya ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, saudara kami yang sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah, yang meninggal dunia curahkan rahmat kasih sayangmu ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wala nafiha salah, segala hajat dunia hajat akhirat engkau ridha dan baik bagi kami, maka tunaikanlah ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Segala yang sulit menjadi mudah, maka mudahkanlah urusan akhirat kami ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin, jadikanlah anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, berikanlah kepada kami keturunan yang baik-baik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, jadikanlah pasangan hidup kami, anak cucu kami orang-orang yang sejuk dipandang mata. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fih, berikan kami rezeki yang halal yang barakah supaya kami bisa berwakaf, berinfak dan bersedekah. Allahumma surah sudurana, lapangkanlah hati kami menerima segala ketetapan takdirmu ya Allah. Allahumma ja'alna radina liqada'ik, jadikan kami orang-orang yang ridha menerima takdirmu ya Allah. Allahumma alif baina qulubina, satukan di antara hati kami. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik, jadikan kami orang-orang yang berkasih sayang bersaudara dalam bingkai musyawarah ya Allah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik wa azillana tahta zilli arsyika yawma la zilla illa zilluk, berikan kami naungan di padang mahsyar, pada saat itu ada tempat bernaung berlindung kecuali hanya engkau saja ya Allah. Allahumma jama'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, sebagaimana engkau satukan kami di majlis ini, satukan pula kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Kita tetap senantiasa bersama dalam doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.